Mengenal lagu dan gerak sirih kuning. Pada kesempatan kali ini kita belajar pada bab yang sama ya, akan tetapi materi yang dipelajari berbeda. Pembelajaran 2. Sejarah dan gerak dasar tari sirih kuning. Tari sirih kuning adalah tarian khas yang berasal dari suku Betawi yang merupakan perpaduan antara budaya Betawi dan budaya Tionghoa. Tarian ini merupakan seni tari yang dipentaskan untuk menyambut para tamu kehormatan dan tari pergaulan di antara masyarakat suku Betawi. Tarian ini juga sering ditampilkan sumber dokumentasi lembaga kebudayaan Betawi dalam acara-acara sakral seperti pernikahan. Tarian yang bisa dilakukan secara berkelompok dan perorangan ini merupakan hasil dari pengembangan tarian cokek, juga tarian khas Betawi. Tarian khas sirih kuning berawal dari tari cokek yang lebih dahulu ada. Tari cokek merupakan tarian pergaulan yang banyak dimainkan oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Betawi. Tarian ini banyak ditemukan di daerah pinggiran seperti Tangerang dan sekitarnya. Nama cokek berasal dari seorang bangsawan bernama Tan Sio Kek. Dialah yang sering mementaskan tarian ini sebagai hiburan masyarakat. Tarian tersebut kemudian berkembang menjadi tarian sirih kuning. Tarian ini kemudian disebut sebagai tari sirih kuning karena dipentaskan pada saat mempelai pria menyerahkan sirih dare kepada mempelai wanita. Daun sirih tersebut berjumlah 14 helai yang dilipat terbalik hingga membentuk kerucut. Pada awal kemunculannya, tarian ini dilakukan secara berpasangan, yakni sepasang perempuan dan laki-laki. Tari cokek dan tari sirih kuning mempunyai perbedaan. Tari sirih kuning, penari pria dan wanita saling berjaga jarak dan tidak bersentuhan. Namun, aturan tersebut berubah seiring berjalannya waktu sehingga tarian ini dapat dilakukan secara berkelompok. Fungsi tari sirih kuning pada awalnya merupakan tarian pergaulan antar masyarakat. Namun, tarian ini berkembang menjadi tarian persembahan untuk tamu dan juga dalam acara pernikahan. Pada proses pernikahan, tarian sirih kuning dilakukan pada saat memasuki acara penyerahan sirih dare yang menjadi lambang untuk mengajak mempelai wanita duduk bersanding di pelaminan. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat. 1. Dari mana asal mula tari sirih kuning? 2. Apakah suku Betawi tergolong suku yang senang bergaul? Jelaskan. 3. Apakah suku Betawi suku yang mau menerima perubahan? Jelaskan juga ya. Yang keempat, mengapa disebut tari sirih kuning? Dan yang terakhir, apa perbedaan antara tari cokek dengan tari sirih kuning ketika tampil? Nah, untuk 5 pertanyaan ini kamu bisa salin di buku PLBJ kamu ya. Nanti akan dibahas bersama oleh Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolah. Properti tari sirih kuning. Kalau berbicara tentang tarian, tidak lengkap kalau tidak ada propertinya ya. Di tari sirih kuning itu ada pakaian. Kostum yang digunakan oleh penari tari sirih kuning pada umumnya adalah baju tradisional Tionghoa. Meski diberi nama tari sirih kuning, kostum yang dikenakan tidak harus berwarna kuning. Untuk penari wanita mengenakan kebaya sebagai atasan dan baju longgar lengan panjang. Untuk penari laki-laki, panggung. Tarian khas sirih kuning biasanya dipentaskan di atas panggung ataupun lantai. Ukuran panggung disesuaikan dengan jumlah penari yang tampil. Aksesori.
Para penari juga dilengkapi dengan berbagai aksesori seperti tusuk konde, alat tionghoa, bunga, dan terkadang cadar sebagai hiasan kepala. Hiasan bunga merupakan simbol dari status sosial dan lambang dari kedewasaan dan kebahagiaan. Pada bagian pinggang diberi ikat pinggang dan selendang. Fungsi selendang tersebut digunakan untuk mengajak pasangannya menari. Pada bagian bawah penari mengenakan kain batik bermotif tanduk yang menjadi ciri khas Betawi. Properti lainnya yang tidak boleh tertinggal adalah sirih yang merupakan simbol cinta dan kasih sayang sang suami kepada istrinya. Iringan dan musik tari sirih kuning. Dalam pementasannya, sebuah tarian tak lepas dari musik dan lagu sebagai pengiring. Hal tersebut juga berlaku pada tarian sirih kuning. Musik pengiring biasanya gambang kromong khas Betawi. Musik tarian ini merupakan kombinasi antara gamelan dan alat musik Tionghoa seperti sukong, tehian, dan konghayan. Lagu yang digunakan dalam tarian ini adalah lagu Sirih Kuning yang berkisah tentang ungkapan rasa kasih sayang seorang pemuda kepada kekasihnya. Lanjut ke pola lantai tari Sirih Kuning. Terdapat dua pola lantai yang digunakan dalam tari Sirih Kuning, yakni menyesuaikan jumlah penari. Jika tari sirih kuning dilakukan secara berpasangan, pola lantai yang diterapkan adalah berdua-dua. Namun, jika tarian dilakukan oleh sekelompok perempuan saja, pola lantai yang digunakan adalah zigzag. Tari sirih kuning adalah tarian khas masyarakat Betawi yang bermula dari tari cokek yang dikembangkan. Tarian ini seringkali dipentaskan dalam acara pernikahan, terutama ketika memasuki prosesi penyerahan siridare yang bermakna mengajak mempelai wanita untuk bersanding. Tarian diiringi oleh musik yang berasal dari kombinasi antara musik gamelan dan musik gesek Tionghoa. Penari tari sirih kuning mengenakan kostum tradisional Tionghoa dengan berbagai aksesori pendukung. Tarian ini bisa dilakukan secara berpasangan ataupun sekelompok wanita di atas panggung atau lantai. Pola yang digunakan adalah pola zigzag atau pola berdua-berdua. Itulah tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat. Nah, lagi-lagi ada soal yang harus kamu kerjakan. Ingat, kerjakannya di buku PLBJ ya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud properti? Kedua, properti apa saja yang diperlukan dalam pementasan tari sirih kuning? Apa makna simbol bunga dalam tari sirih kuning? Lalu bagaimana cara melakukan tari sirih kuning? Apakah tari sirih kuning telah mengalami perubahan? Jelaskan. Nah, ini adalah soal kedua dari materi kali ini ya. Sekarang waktunya kita mengawati gerakan tari sirih kuning. Nah, yang pertama sikap awal. Kaki merenggang kedua kaki sehingga membentuk huruf P. Yang kedua, tangan. Penari akan merentangkan kedua tangannya dengan cara mengangkatnya agak setengah ke atas dengan telapak tangan menghadap ke atas atau depan. Yang ketiga, badan. Posisi badan penari wanita tegap lurus tetapi kaki agak direndahkan ke bawah. Lalu posisi pinggang ditonjolkan ke bagian belakang. Ciri khas gerakan ini menirukan bebek dinamakan gerakan mendak. Jika sedang ditarikan dengan cara berpasangan, posisi badan para penari laki-laki agak mendoyong ke depan ya. Lalu kepala, untuk bagian kepala para penari lurus ke depan. Kedua, gerakan nandak 2. Yang pertama itu badan, tegap dan sedikit agak merendah. Tangan akan diayunkan ke atas secara bergantian kanan dan kiri dengan gerakan telapak tangan membuka dan menutup. Yang ketiga, kaki, di mana para penari akan melangkahkan kaki kanan dan kiri, melangkah ke depan secara bergantian, mengikuti gerakan tangan dan kembali ke titik awal secara bergantian dengan posisi mengayunkan kaki atau seperti sedang mengenjot. Yang kepala berlenggok mengikuti arah gerakan tangan.
Hitungannya pada gerakan kedua ini adalah 4 kali 8. Ingat ya, 4 kali 8. Yang ketiga adalah gerak sembah. Yang pertama itu di kaki, salah satu bagian kaki dilipat ke bawah sejajar dengan lantai. Posisi duduk bersimpu dan kaki lainnya melekuk seperti posisi orang memberikan sembah. Yang B, tangan, ujung kedua tangan menyatu dengan posisi mengarah ke depan. Itulah tadi 3 gerakan tari sirih kuning. Untuk lebih lengkapnya kamu bisa buka link YouTube yang Ibu sematkan di deskripsi video ini ya. Silahkan disimak baik-baik gerakannya apa saja. Nah, sudah selesai materi kali ini. Jangan lupa kamu kerjakan 10 soal yang tadi sudah ada di dalam video ini. Lalu kamu praktekkan menari tari sirih kuning dengan melihat gerakannya pada video YouTube yang sudah Ibu sematkan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.